Halo, kita ketemu lagi nih buat pembahasan mendalam. Kali ini kita fokus ke bagian kedua ya, soal pola-pola besar yang membentuk dunia kita selama 500 tahun terakhir. Hmm, Ini semua dari analisis sejarah yang Anda bagikan, yang nunjukin siklus kekuasaan, kekayaan, sama tatanan dunia. Tujuannya supaya Anda bisa lihat gambaran besarnya, lebih dari sekedar berita harian. Yuk kita bedak bareng. betul banget. Mempelajari siklus panjang ini tuh penting ya. Sumber-sumber Anda ini ngeliatnya kayak dokter gitu, yang pelajari banyak kasus penyakit serupa. Oke. Biar paham sebab akibat yang membentuk kita sekarang, dan ya mungkin masa depan juga, ada pola-pola berulang yang menarik di sini, terutama soal gimana kekayaan dan kekuasaan itu pindah-pindah antar negara. Oke, jadi inti gagasannya sejarah itu bergerak dalam siklus ya. Ada yang namanya siklus besar, yang ngatur naik turunnya kerajaan atau kekuatan dominan. Iya, sumber Anda jelasinnya itu kayak pembuka botol yang geraknya ke atas gitu. Jadi ada kemajuan jangka panjang, tapi selalu ada naik turunnya juga. Katanya sih, produktivitas manusia memang dorong kemajuan, tapi justru siklus uang dan kredit yang jadi pendorong utama pergeseran besar ini. Benar gitu? Tepat. Nah, sumber ini menyoroti pergeseran spesifik selama 500 tahun terakhir. Dari dominasi Belanda, ya kan? Terus geser ke Inggris, lalu Amerika Serikat. Dan sekarang, kita lihat Tiongkok yang lagi naik daun banget. Nah, yang menarik, perpindahan kekuasaan ini sering banget barengan sama perubahan mata uang cadangan dunia. Mata uang cadangan dunia. Iya, mata uang yang paling banyak dipakai buat transaksi internasional, disimpan bank sentral global gitu. Dulu ada gulder Belanda, terus pound Inggris, nah sekarang dolar AS kan yang dominan. Iya, dolar AS. Wah, yang dulu pernah jaya, akhirnya ya tergantikan juga. Ini semacam pengingat ya buat kita mikir kritis soal stabilitas sistem sekarang ini. Tapi kalau polanya ada di sejarah, kenapa ya? Kok kayaknya para pemimpin atau katakanlah bank sentral sulit gitu menghindarinya? Apa sumbernya nyinggung soal bias psikologis atau tekanan politik mungkin yang bikin kita ngulang pola yang sama terus? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber ini memang nunjuk beberapa pendorong internal siklus. Satu, ya konflik antar kelas, antara si kaya dan si miskin atau kelas menengah. Oke, Dua, kecenderungan kita sebagai manusia, lebih milih senang-senang jangka pendek daripada mikirin kesehatan jangka panjang. Nah, ini kelihatan banget di siklus utang pemerintah kan? Seringnya nambah terus. kayak kita pribadi aja ya. Mirip gitu, tapi skala negara. Ketiga, dan ini krusial banget, kita sering gagal belajar dari sejarah. Kenapa? Karena siklus ini durasinya seringkali lebih panjang dari usia kita hidup. Oh, jadi kita nggak sempat lihat satu siklus penuh ya, dari awal sampai akhir gitu. Betul. Makanya sering nggak sadar polanya berulang. Nah, ini nyambung ke fase-fase dalam siklus. Sumber, Anda nyebut satu fase kritis, namanya tahap 5. Tahap 5, gimana tuh? Bayangin aja negara kuat yang mulai retak dari dalam. Utangnya udah numpuk banyak, terus rakyatnya pecah banget soal politik atau kekayaan, polarisasi tinggi gitu. Nah, kondisi internal ini yang bikin kekuatan dominan itu lemah dan akhirnya buka pintu buat kekuatan baru untuk naik. Ada contohnya nggak? Contoh jelas banget dari sumbernya itu era 1930-an. Tekanan ekonomi global waktu itu kan parah banget. Nah, itu memicu populisme ekstrim. Kiri, kanan, muncul semua. Banyak negara geser jadi lebih otokratis. Oke. Oke, paham. Nah, selain konflik internal tadi, sumber Anda kan juga nekenin soal mesin lain nih yang penting banget di siklus ini, yaitu cara kerja uang dan utang jangka panjang. Bisa dijelasin dikit nggak? Bisa, bisa. Jadi siklus utang jangka panjang ini biasanya mulai dari kondisi utang masih rendah, terus pakainya uang keras, maksudnya kayak emas gitu, yang nilainya dianggap stabil. Oke. Lalu muncul surat utang atau klaim atas si uang keras ini. Nah, lama-lama ini bisa bikin utang jadi kebanyakan numpuk gitu. Akhirnya ya sering terjadi krisis. Analisis sumber ini bilang, krisis itu kejadian pas bank sentral udah kehabisan stimulan. Stimulan. Maksudnya? Gimana ya? Kemampuan mereka buat cetak uang atau bikin kredit baru itu udah nggak efektif lagi buat dorong ekonomi real. Udah nggak nendang gitu. Oh, kayak obat ya, lama-lama dosisnya udah nggak mempan lagi. Nah, bisa dibilang gitu. Di titik inilah biasanya perlu restrukturisasi utang besar-besaran. Atau ya mata uangnya didevaluasi, biar bisa mulai siklus baru lagi. Contohnya ada. Contoh kunci dari sumbernya itu pas Amerika Serikat lepasin dolar dari standar emas tahun 1971. Itu kan akhir dari sistem Bretton Woods.
Kita pindah ke sistem uang fiat yang kita pakai sekarang, yang nggak dijamin emas lagi. Ah, iya, iya. Makanya sumber ini ngingetin, hati-hati kalau pegang aset utang kayak obligasi di fase akhir siklus. Meskipun mungkin rasanya aman ya, karena krisis besar udah lama nggak kejadian. Wah, ini jadi pengingat penting buat kita semua ya, buat paham kondisi finansial baik pribadi maupun negara kita. Kayak, pemasukan berapa dibanding pengeluaran, punya tabungan nggak, utangnya seberapa banyak, gitu kan ya? Persis. Memahami posisi kita ada di mana dalam siklus ini jadi krusial. Oke nih, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, sumber-sumber yang Anda share ini nunjukin kalau 500 tahun terakhir, sejarah dunia itu ya diwarnai siklus naik turunnya kekuatan besar. Dan siklus ini kayaknya didorong sama kekuatan yang polanya bisa dibaca. Dinamika utang, ya kan? Terus konflik internal soal kekayaan atau nilai, sama tantangan dari pesaing luar. Paham pola ini bantu kita lihat kejadian hari ini pakai kacamata sejarah yang lebih luas gitu ya. Betul. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih lanjut. Pertanyaan ini nggak dijawab langsung sih sama sumbernya. Apa tuh? Mengingat siklus pergeseran kekuasaan ini dan tantangan-tantangan kayak utang tinggi, perpecahan internal, yang biasanya dihadapi negara kuat di akhir siklusnya, adaptasi macam apa ya yang mungkin diperlukan, baik oleh negara yang udah mapan maupun yang lagi naik daun, supaya bisa ngelewatin fase transisi sekarang ini tanpa ngulang hasil paling merusak yang pernah kejadian di masa lalu. Sesuatu buat dipikirkan sendiri oleh Anda.